Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Andika Fadila, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Nah, jadi di kesempatan kali ini buat teman-teman mahasiswa yang sering ngalamin kebingungan gitu ya, di perkuliahan itu harus siapin apa aja sebelum lulus kuliah. Kali ini aku bakal bawa expertnya nih dari bidang HR gitu yang bisa membantu teman-teman mengatasi kebingungan ini gitu. Beliau ini merupakan HR di salah satu multinational company di Indonesia yang sebenarnya juga tempat aku magang. Jadi di sini aku bisa ajak kakak ini buat langsung ngobrol gitu ya. So, tanpa basa-basi kita bisa langsung mulai aja. Halo Kanuke. Halo. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya soal tentang persiapan ini, mungkin Kanuke mau nyapa dulu ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Nuke. Aku kerja di salah satu multinational FMCG sebagai Business Transformation Manager. Dimana sebelumnya aku udah kerja juga di perusahaan yang sama sebagai Employer Branding dan juga Recruiter Specialist untuk Fresh Graduate di program Management Trainee dan juga program Internship selama kurang lebih 4 tahun. Wah, dari 4 tahun perjalanan Kanuke tadi pastinya banyak lika-likunya ya Kak ya. Sampai aku dengar juga nih Kak, kalau misalnya Kanuke ini bahkan dapat tawaran gitu sebelum lulus kuliah gitu, dapat tawaran kerja gitu. Nah, kalau misalnya kita boleh kepo dikit nih ya Kak ya, gimana sih perjalanan singkat Kanuke selama jadi mahasiswa gitu ya dalam mempersiapkan pekerjaan ini sampai akhirnya bisa diincar bahkan sebelum lulus gitu. Sebetulnya perjalanannya juga kalau aku ingat-ingat ya, nggak kayak jalan lurus doang, kayak jalan tol kayaknya nggak juga sih. Karena dulu aku sadar bahwa pertama ya, ketika aku masuk kuliah, aku tuh bukan berasal dari kampus negeri. Jadi karena aku sekolah di kampus swasta, itu salah satu yang juga mendorong aku untuk bisa effort lebih selama masa perkuliahan. Karena aku nggak yakin kalau misalkan nggak effort banyak, aku bisa dapetin my dream job. Sebenarnya aku tipe anak yang sejujurnya awal-awal tuh anaknya kuliah pulang. Jadi kayak ngapain sih ikut-ikut organisasi gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu ada kakak tingkatku, dia keterima salah satu beasiswa. Terus dia bilang, kalau kamu mau kamu dapat beasiswa, kamu harus aktif organisasi. Terus dari situ aku mikir, boleh juga nih dapat beasiswa aktif organisasi. Akhirnya waktu itu aku daftar tuh organisasi, daftar BEM fakultas di kampusku. Dan setelah itu, karena aku udah ikut organisasi, aku bisa apply beasiswa. Karena bisa merilis surat aktif organisasi kan. Nah, ya waktu itu aku pas apply beasiswa, alhamdulillah keterima. Nah, terus ketemu temen-temen nih, multi kampus, keren-keren banget kan. Terus aku banyak ngobrol sama mereka juga. Dan akhirnya pada saat itu, aku ngerasa wah kayaknya I have to expand my horizon gitu. Karena saat ini aku cuma gaulnya sama teman-teman yang dalam kampus aja yang mungkin sama pemikirannya gitu ya, karena satu lingkungan. Akhirnya waktu itu aku apply salah satu organisasi luar kampus namanya Student Bandung. Nah, tingkat 4-nya aku ngerasa bahwa wah organisasi mulu nih gitu, kayaknya harus ada sesuatu yang baru. That's why aku coba untuk waktu itu sempat aku coba apply internship, tapi kan kalau di Jakarta kan karena aku basisnya di Bandung, jadi agak susah ya mobilisasinya waktu itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak ya udahlah kayaknya stay di Bandung aja sambil cari opportunity lain. Jadi aku ikut kompetisi juga. Nah setelah itu ternyata Student Bandung itu waktu itu tuh ada partnership sama salah satu tech company gitu untuk bikin pilot project di Bandung, sama waktu itu di Bekasi. Terus aku join timnya karena aku part of Student Bandung. Setelahnya aku ditawarin internship di tech company itu. Cuma karena waktu itu aku masih skripsi, jadi akhirnya aku gak ambil opportunity untuk internship lanjut di company itu gitu. So that's the highlight of my journey sih sebenarnya selama tingkat 4. Jadi selama kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya pas tingkat 4 tuh selain organisasi aku ikut kompetisi, terus aku ikut juga project yang sama organisasi sama company sambil skripsi. Jadi itu 4 hal yang aku lakukan pas tingkat 4 karena aku ngerasa this is the only time when I can push myself. Karena tinggal setahun lagi gitu. Dimana kalau gue udah nggak punya status mahasiswa, kayaknya gue udah tinggal kayak menuju gerbang kehidupan sesungguhnya gitu. Jadi akhirnya cobain aja semuanya gitu.
Wah iya iya ya. Ih, menarik banget sih kak. I mean kayak perjalanannya panjang banget. Dan kalau misalnya aku boleh simpulin ya, yang pelajarannya aku ambil dari perjalanan Kanuka itu adalah pertama, coba untuk keluar dari zona nyaman gak sih? Since Kanuka tadi kan ada di BEM dan lingkungannya yang emang satu environment. Kalau gitu ya, coba untuk keluar dari zona nyaman, ketemu orang-orang baru gitu ya, yang misalnya di luar kampus gitu. Tapi terlepas dari itu juga jangan lupa untuk memperlebar cakupannya juga gitu ya. Terlepas dari kayak misalnya organisasi udah kebanyakan, tapi kan kegiatan mahasiswa enggak organisasi doang ya kan kak? Jadi intinya sebetulnya start small. Jadi start slow. Karena dulu aku juga nggak langsung bisa punya confidence level yang tinggi untuk join organisasi luar kampus gitu. Karena aku juga belum pernah ikut organisasi. So my very first point adalah cobain aja dulu yang ada di deket-deket kita gitu. Sampai akhirnya udah building confidence-nya cukup oke, baru expanding gitu. Karena daripada kita punya goals yang leap banget, yang bener-bener jauh, tapi nggak tahu tuh si stepping stone-nya kayak gimana, mending pelan-pelan aja dulu. Wah iya ya, setuju sih sama statement Kanuka soal start small ini gitu. Dan ngomong-ngomong soal melangkah sekecil mungkin gitu ya kayak biar kita bisa melangkah yang benar gitu dan nggak malah nyebur gitu ya, salah langkah gitu. Mungkin kita bisa cek dulu gitu dari common mistakes yang sering terjadi di mahasiswa gitu ya kak. Apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa gitu selama di perjalanan kuliah yang bisa berdampak pada persiapan kerja gitu, menurut Kanuka? Paling pertama, kadang karena kita ngerasa punya waktu 4 tahun, ya udah slow aja. Kuliah, main-main gitu. Justru dengan punya waktu 4 tahun, kamu punya waktu yang cukup banyak untuk bisa nyiapin diri kamu untuk bisa dapetin dream job yang kamu mau. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalkan kamu mau punya karir yang kamu pengen gitu ya, sebenarnya bikinnya dari kapan sih si planningnya? Dari tingkat 1 sebetulnya. Cuma waktu dulu pas masa aku kuliah nggak ada orang yang ngasih tahu aku. Yang kedua adalah yang paling sering aku temuin sebagai rekruter gitu ya, banyak banget yang ngerasa bahwa kepanitiaan banyak itu kayak achievement banget gitu. Jadi CV-nya tuh panitianya 20 biji gitu kan. Pas sebenarnya nggak juga, karena yang rekruter lihat gitu ya, sebetulnya tuh adalah meaningful experience-nya. Meaningful definisinya adalah organisasi atau kepanitiaan yang bisa memberikan kalian itu makna dari role-nya gitu. Kalian bisa belajar sesuatu, kalian bisa contributing sesuatu, dan kalian juga bisa dapat learning sesuatu gitu. Jadi jangan cuma nebeng yang ikut panitia aja deh terus gak aktif gitu. Ya jangan kayak gitu ya. Karena itu common mistake banget tuh. Zaman aku kuliah tuh ketemu teman-teman yang kayak nebeng doang nama tapi kagak ada kontribusinya kan. Nah, terus yang paling terakhir sebetulnya fokus akademik is okay, karena itu adalah tugas kalian sebagai mahasiswa ya. Tapi kalian juga harus aktif untuk mengikuti kegiatan di luar kampus. Biasanya kamu misalnya terlalu nyantai, terlalu banyak kepanitiaan tapi juga nggak bermakna. Terus yang ketiga, terlalu fokus akademik terus gak eksplor hal-hal lain. Itu sih 3 hal. Wah, iya, I see. Ini agak tricky ya kak menurutku. Menurut aku kayak agak trickynya tuh karena kalau misalnya kita nggak discover kehidupan yang ada di kampus, itu adalah red flag gitu ya, bisa dibilang gitu. Red flag, tapi di satu sisi kalau misalnya kita terlalu aktif tanpa kontribusi yang signifikan juga masih red flag juga gitu ya. Jadi kayak ya yang penting itu yang tadi kata Kanuka bilang harus meaningful gitu ya. Cari kegiatan yang meaningful buat yang bisa discover passion kita di mana gitu, dan kita bisa kasih kontribusi juga gitu kan ya. Betul. Pokoknya intinya quality over quantity. Wah, menarik banget ya kak, dari kesalahan-kesalahan ini seharusnya bisa kita hindari gitu ya selama perjalanan kuliah gitu. Tapi seandainya nih kak, kalau misalnya kita udah selesai kuliah dan jadi fresh graduate gitu ya, dan kita mau ngelamar kerja gitu, apa sih yang bisa membuat kita itu berbeda dari kandidat-kandidat lain yang membuat HR ini tertarik gitu kak? So the first one adalah harus tahu maunya apa, mau kemana, mau jadi apa. Nah, that's why sebetulnya knowing yourself, kalian maunya apa, passionate-nya di mana, dan kenapa kalian passionate di situ. That's key important things gitu yang teman-teman tuh harus tahu ketika mau lulus gitu. Apalagi pas udah interview ya. Jadi kalau ditanya
Doki mau jadi apa gitu. Oh iya, aku mau jadi communication specialist karena aku biasa bikin konten gini-gini gitu. Itu kan udah ada proofnya juga, jadi that's one thing sih yang bikin menarik kalian. Yang kedua adalah kalau apply ke sebuah company, you know what is the company is gitu. Jadi kayak kalian tahu company-nya tuh company apaan, bergerak di bidang apa, values-nya apa, mission-nya apa. Dan yang ketiga adalah sebetulnya yang paling terakhir, jadi dari experience selama kuliah itu kalian bisa nge-link bahwa kalian tuh passionate akan sesuatu itu mendasar. Pokoknya intinya adalah kalau kalian yakin akan suatu hal, kalian juga bisa membuat orang lain tuh bisa yakin gitu sih. Karena your vibes itu berbicara lah, kayak universe conspire gitu loh. Wah, menarik sih kan, dari sini aku juga jadi bisa berkaca kalau misalnya ternyata keyakinan yang kita punya gitu ya, kalau misalnya kita yakin sama apa yang kita mau pursue itu bisa menjadi domino efek kali ya gitu. Jadi bisa dampaknya bisa berkepanjangan gitu. Kayak misalnya berdampak kepada recruiter, terus ke portofolio yang kita susun juga gitu. Tapi gimana kalau kasusnya kita ini udah tahun keempat dan merasa telat gitu, yang mana waktu kita sisa dikit lagi gitu. Apa sih yang harus dilakukan mahasiswa tingkat 4 tersebut gitu ya, untuk mempersiapkan diri sebelum lulus di waktu yang singkat? Jadi tips aku buat teman-teman yang tingkat 4 terus masih ngerasa kemarin kayaknya gue masih anak kupu-kupu gitu ya. Tenang, kalian masih bisa merubah masa depan kalian di tingkat 4 gitu. Tapi memang karena starting point-nya telat, jadi harus effort lebih banyak kalau menurutku itu. Nah, hal yang bisa lakukan yang pertama, bisa explore internship program atau misalkan internship yang ya 3 bulanan lah gitu. Kalau 6 bulan kan panjang ya. Kalau aku saranin sih kalau bisa cari yang 3 bulan. At least untuk nge-sensing sebenarnya nih, kalian punya hipotesis pertama, kayaknya aku suka sales. Coba internship sales gitu. Bener nggak? Kalau hipotesisnya benar, ya udah nextnya cari internship sales, mungkin misalnya beda bidang atau beda yang ini beda role-nya gitu, nggak sales banget. Kalau misalnya nggak dapet, ya kita cobain cara yang kedua, cobain ikut kompetisi. Sebenarnya kompetisi itu nggak harus yang kompetisi besar-besar juga, karena kan mungkin kalian kalau misalkan sejarahnya tingkat 1 sampai tingkat 3 kalian nggak pernah ikut kompetisi apa-apa, tingkat 4 mungkin cobain aja dari kompetisi yang kecil-kecil aja. Dari kompetisi sebetulnya kalian kan bisa nabung portofolio, dan kalian juga belajar kan kayak nyiapin kompetisinya, terus juga understanding the context of business, terus juga apa sih gitu ya yang membuat supaya kalian tuh bisa menang. Jadi di situ banyak effort lah yang dikeluarin, dan itu juga bisa jadi salah satu portofolio yang bagus kalau menurut aku. Nah, yang terakhir sebetulnya kalian juga bisa join kepanitiaan, karena biasanya organisasi kan takes time ya, 1 tahun, dan biasanya kalau udah tingkat 4 ya sebenarnya bisa ada aja sih organisasi yang tingkat 4 masih boleh. Kalau ada kayak organisasi luar kampus gitu yang tingkat 4 bisa ikutan, aku sangat saranin ikut organisasi. Tapi kalau nggak bisa, ikut kepanitiaan aja. Karena banyak kok sekarang organisasi luar kampus yang bener-bener nyediain, biasanya mereka punya annual event kayak misalnya conference atau misalkan webinars, workshops, or something yang open kepanitiaan gitu. Nah, teman-teman bisa ikutan tuh di situ. Kalau bisa ikutannya, karena udah tingkat 4 ya, role-nya udah langsung jangan tanggung-tanggung, udah ngambil misalnya berani langsung apply jadi ketua, berani langsung apply jadi misalkan ketua kepala divisi apa gitu. Intinya adalah karena tingkat 4 ini kayak last chance kalian nih ya untuk bisa prepare portofolio untuk sebelum lulus. Kalau menurut aku give it all yourself sih. Confidence saja. Kalau gagal nggak apa-apa, karena namanya juga belajar. Daripada gagalnya pas nanti kerja, mending gagalnya pas lagi kuliah. Jadi kalau menurutku, untuk validasi minat kalian, lakukanlah pas tingkat 4. Metodenya yang tadi aku ceritain, tapi intinya adalah tingkat 4 adalah masa-masa dimana kalian harus benar-benar jadi orang yang paling tahu maunya apa, maunya kemana, mau jadi apa. Itu adalah 3 hal yang harus tahu pas tingkat 4. Wah, thank you banget Kak buat saran-sarannya ini untuk 5 pertanyaan tadi ya, yang benar-benar bisa membantu kita banget untuk mempersiapkan diri gitu. Nah, sebelum kita akhiri sesinya, kita bakal ada 1 games dulu. Wah, nah sekarang kita bakal masuk ke games nih Kak. Jadi ini di samping Kanuke kasih insight ke kita mau coba challenge Kanuke juga gitu ya buat jawab cepat gitu.
dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih relate juga sama sebelumnya. Cuma di sini kan kok cuma boleh pilih satu di antara dua pilihan ya. Kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Banyakin organisasi atau banyakin kepanitiaan? Organisasi. Organisasi. Oke, ditunggu klarifikasinya di akhir ya kayak. Kedua, organisasi dalam kampus atau organisasi luar kampus? Luar kampus. Oke. Next, Kanuka prefer fresh graduate yang biasa aja tapi mau banyak belajar, atau fresh graduate yang banyak achievement tapi sombong? Yang biasa aja tapi mau belajar. Fokus pada CV yang kuantitatif, artinya perbanyak pengalaman, atau fokus pada CV yang bersifat kualitatif, artinya kontribusinya yang bagus? Yang kualitatif, kontribusinya bagus. Oke. Dan next yang terakhir adalah liburan. Kalau Kanuka nih ya, waktu pas kuliah gitu, mending liburan bareng teman atau liburan bareng laptop? Wah, ini agak tricky nih. Waktu kuliah ya, karena aku hidup di masa sebelum pandemi, aku mending liburan sama teman lah. Berarti nggak bener-bener full yang kayak ini terus gitu ya. Berarti ada waktu untuk free time juga ya, liburan bareng teman. Betul, harus menikmati hidup lah, jangan sama laptop mulu. Dari sekian banyak pertanyaan yang aku coba challenge ke Kanuka tadi ya, dari jawaban-jawaban cepet ini ada satu sih yang menarik yang belum kita bahas nih. Itu soal fresh graduate nih. Tadi kenapa sih Kanuka lebih memilih fresh grad yang biasa aja gitu ya, tapi mau belajar dibandingkan yang banyak achievement tapi sombong gitu? Oke. Karena sebetulnya ketika fresh graduate gitu ya, baru lulus, attitude itu adalah salah satu hal yang penting. Ketika kalian punya attitude mau belajar, terus juga mau mengetahui hal baru, mau explore gitu ya, menurutku itu lebih penting. Karena ketika pas masuk company kan pasti banyak banget hal baru tuh, jadi open minded is very important. Oh, I see. Berarti justru dengan menerima orang yang apa sih, yang maksudnya kita biasa aja tapi mau belajar, justru di dunia kerja ini kita bisa belajar lebih dan ya tetap ya bagus aja gitu buat input kita ke depannya ya gitu. Nggak mentok dunia kerja kita harus perfect gitu ya kayak. Oke, jadi itu aja pembahasan kita soal persiapan diri sebelum bener-bener lulus kuliah. Makasih banyak Kanuka atas insight-insight yang udah dikasihin ke kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kalau aku boleh ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pentingnya bagi kita untuk memahami lebih dalam dari berbagai aktivitas yang kita ikutin. Baik itu mulai dari kegiatan non-akademik sampai apply pekerjaan, kita harus tahu seluk-beluknya. Bahkan diri kita pun harus ngerti gitu ya, seluk-beluknya diri kita. Di samping itu, untuk kegiatan non-akademik, teman-teman harus fokus pada kontribusi yang dilakukan daripada kuantitas yang banyak bejibun gitu. Oke, di samping itu buat teman-teman yang mau kepo lebih lanjut soal Kanuka, boleh connect langsung di link in-nya Kanuka ya, Nuka Paramita. Nah, di samping itu buat teman-teman jangan lupa juga untuk pantauin channel ini lebih lanjut, karena kedepannya aku bakal bikin video seputar topik ini dan yang lebih menarik dan bermanfaat. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan klik share ke teman-teman kalian yang relate juga untuk persiapan diri sebelum lulus. See you guys on the next video. Bye-bye. Dari Kanuka, boleh komen sama dadah.